Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik teman-teman. Di sini kami akan, tapi sebelum akan melakukan debug, izinkan kami dari kelompok 5 sistem kontrol kelas A. Nama saya Tirto. Nama saya Nova Zeki Saputra. Nama saya Ras Febri Ceritonga. Nama saya Nangkakan Nugra Putra Mulyadi. Nah, selanjutnya kami akan melaksanakan debug bab 4 mengenai UART dan juga ADC. Nah, jadi perangkat yang akan kita gunakan diantaranya adalah Atmega 8535 dan juga modul DT Combo AVR 51. Lalu kemudian ada USB AVR downloader. Lalu ada satu daya kita menggunakan laptop dan juga yang terakhir USB to serial dan ini. Di sini saya akan melakukan pemasangan alat-alat yang digunakan untuk debug kali ini. Untuk debug kali ini kita akan menggunakan alat potensiometer. Untuk sebelah kiri bar itu adalah ground. Akan menyambungkannya menggunakan jumper. Ada pin A yaitu yang bagian ground. Yang kedua adalah pada outputnya. Output kita akan menggunakan pin A, tetapi yang pin A0. Yang ketiga adalah tegangan input. Kita akan sambungkan pada VCC. Selanjutnya kita akan menyambungkan pin B karena kita menggunakan pada codingan kita menggunakan pin B. Kita sambungkan ke LED sebagai output. Selanjutnya kita akan memasang USB untuk dihubungkan ke daya laptop. Untuk yang terakhir kita akan menyambungkan USB serial input. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang codingan dari debug bab 4 kali ini. Oke, di sini kita mulai dari baris paling pertama. Di sini ada include AVR IOH yang berfungsi untuk memasukkan file header input output dari library AVR ke dalam kode. Kemudian di bawahnya ada include util delay edge yang berfungsi untuk memasukkan file header delay edge yang berfungsi untuk mengatur delay dalam program. Kemudian di sini juga ada include stdlibh yang berfungsi untuk memasukkan file header standar stdlibh yang memiliki fungsi-fungsi standar seperti contohnya alokasi memori. Kemudian di bawah sini ada if def f_cpu dan juga ada define f_cpu yang berfungsi untuk mengatur kecepatan clock CPU atau f_cpu ke 1 MHz jika f_cpu belum didefinisikan sebelumnya. Nah, selanjutnya di sini ada define baud 4800 dan juga define baud rate f_cpu baud number soal pin 1. Nah, di sini berfungsi untuk definisi kecepatan baud rate dan komunikasi serial UART dan juga menentukan baud rate yang diinginkan. Nah, kemudian di sini juga ada fungsi yaitu fungsi UART_init untuk berfungsi untuk menginisialisasi UART. Nah, baris-baris ini mengatur nilai UBRRH dan juga UBRRL yaitu register untuk baud rate berdasarkan nilai baud rate-nya. Nah, kemudian di sini ada UCSRB. Nah, dari UCSRB ini mengatur bit pada register UCSR0B dan juga UCSR0C untuk mengaktifkan pengiriman, yaitu di sini ada TXEM, dan juga penerimaan di sini ada RXEM, yaitu untuk penerimaan data serta mengatur format data UART. Kemudian di sini ada fungsi UART transmit. Nah, di sini fungsinya untuk mengirim data melalui UART. Nah, di sini dijelaskan ada while. Nah, di sini bagian dari fungsi UART transmit tadi. Nah, ini fungsinya untuk menunggu hingga buffer pengiriman siap dan kemudian mengirim data ke UDR, yaitu register data dari UART itu sendiri. Nah, yang ada di sini.
Kemudian di sini ada fungsi ADC_init. Nah, di sini adalah deklarasi fungsi untuk ADC-nya. Nah, fungsi ini digunakan untuk menginisialisasi analog to digital atau ADC, analog to digital converter pada microcontroller AVR. Nah, kemudian di sini ada ATMUX. Dari bagian ATMUX ini adalah bagian dari fungsi ADC init yang mengatur pengaturan referensi tegangan dan juga prescaler untuk ADC-nya. Nah, di sini ada long fmap. Nah, ini deklarasi untuk fungsi fmap. Nah, di sini ada X, X1, X2, Y1, Y2. Nah, apa itu? Kalau untuk X itu sendiri adalah value, kemudian untuk X1 ini adalah value yang lama dan Y1, Y2 ini adalah value yang baru. Nah, untuk X1 itu sendiri adalah batas bawah dan untuk X2 itu sendiri adalah batas atas. Sama seperti Y1 dan Y2 sama, Y1 itu adalah batas bawahnya dan Y2 itu adalah batas atasnya. Seperti itu. Terus Ini Pak. ini langsung jelasinnya ternyata kayak mengembalikan fungsi jadi pada fungsi fmap ini dia akan mengembalikan mengembalikan ini kayak langsung lu baca ini aja akan mengembalikan Nah, kemudian yang terakhir di sini ada return. Nah, return ini fungsinya untuk kembalikan X min X1 kemudian Y Y2 min Y1 per X2 min X1 plus Y min Y1 seperti itu. Oke, di sini saya akan melanjutkan pembahasan codingan dari novel tadi yang sudah dijelaskan. Di sini kita masuk ke bagian inmain. Di bagian inmain ini kita akan menginisialisasikan port A dan juga port B, yang dimana port A ini kita gunakan sebagai input dan port B sebagai output. Yang input ini nanti akan kita sambungkan dengan potentiometer. Nah, kemudian kita masuk ke bagian while-nya, yang dimana kita di sini menggunakan ADCSRA yang kita set register ADSC-nya ini menjadi 1, yang dimana ADSC1 ini untuk memulai pengukuran ADC-nya. Kemudian kita masuk ke bagian while. Nah, while ini isinya masih sama seperti kode yang sebelumnya, namun loop ini akan menunggu hingga pengukuran ADC-nya selesai. Jadi di sini dituliskan tidak sama dengan 0. Jadi pada saat sudah 0, pengukuran ADC-nya ini akan selesai. Nah, kemudian lanjut pada bagian mapping ADC. Nah, mapping ADC ini yaitu variabel di mana untuk menyimpan hasil pengukuran ADC yang tadi. Kemudian di sini kita menggunakan fungsi fmap yang sudah dijelaskan oleh novel sebelumnya. Di sini kita menggunakan parameter value-nya itu sebagai ADC, kemudian menggunakan 0, 1023, dan juga untuk pemetaannya nanti kita menggunakan 0 sampai 100 karena sesuai dengan soal yang diminta. Nah, kemudian pada port B ini nilai mappingnya ini akan diubah menjadi komplement yang digunakan untuk mengendalikan output dari port B yang tadi. Nah, kemudian kita di sini juga memanggil fungsi UR transmit yang dimana untuk dia akan UR transmit ini akan mengirimkan komunikasi serial UR-nya dengan value mapping ADC yang sudah kita buat tadi. Kemudian kita lanjut masuk ke bagian pengkondisiannya, yang dimana sesuai pada soal mapping ADC ini dia akan mati pada saat range 0 sampai 10. Kemudian pada range 10 sampai 30 dia akan diset menjadi ganjil sebagai berikut. Dan juga di sini saya menggunakan logika OR untuk bisa menggabungkan logikanya menjadi seperti ini supaya programnya bisa lebih pendek. Kemudian di sini pada range 50 sampai 70 akan sama, yaitu port B-nya akan LED-nya akan menjadi ganjil. Kemudian dilanjutkan pada saat range-nya dari 30 sampai 50 dan juga 70 sampai 90 akan menghasilkan LED bit genap. Kemudian dilanjutkan pada saat range atau potensiometernya di 90 sampai 100 itu LED-nya akan mati. Nah, kemudian jika tidak dari semua ini, maka port LED-nya akan nyala semua. Dan di sini ada return 0 atau mengembalikan 0. Nah, di sini itu sudah sebelumnya saya menggunakan kode ini karena kode ini cukup panjang, jadi saya ubah menjadi
menggunakan logika OR seperti ini. Oke, sekian dari penjelasan codingannya. Oke, di sini aku akan lanjutin hasil dari Jenal, akan melakukan demo dari hasil pekerjaannya Jenal. Selanjutnya kita buka Microchip Studio. Karena di sini sudah terbuka, kita open projectnya, dan di sini karena sudah terbuka juga, bisa dilihat ini kodenya. Setelah itu, jangan lupa kita build dulu. Kita buka progress tray, kita load flashnya dan buka file hash-nya, kita inject ke dalam Microchip. Oke, sudah masuk. Kita kembali lagi ke Microchip, pilih ke bagian tools, ke data visualizer. Nah, karena di sini sudah tersetting sendiri, sebelum itu biasanya cuma ada terdapat GI control panel. Kita buka bagian configuration untuk memilih bagian serial port dan akan muncul. Sebelum itu biasanya baud rate-nya defaultnya itu 9000, kita ubah menjadi 4800, dan di bagian ini RTS-nya dicentang dan open terminal juga dicentang. Kita connect. Sebelum kita lanjut, kita centang bagian hexadecimal values. Oke, di sini sudah tertampil kodenya. Oke, bisa dilihat di sini kondisi LED-nya mati, yang berarti nilainya angka 0. Dari angka 0 sampai nilai 10, LED-nya akan mati dan tidak menyala. Jika menyala, yaitu yang menyala hanya bit ganjil, yang berarti nilai dari ini sudah memasuki nilai 10. Nilai 10 sampai 30 akan menyala LED-nya ganjil. Dan selanjutnya di angka 30 sampai 50 itu LED yang menyala hanya bagian genap. Bisa dilihat. Oke, selanjutnya kita ke bagian 50 sampai 70, nilai 50 sampai 70. Di nilai 50 sampai 70, LED yang menyala yaitu LED ganjil, seperti yang 10 sampai 30 tadi. Oke, saya lanjutkan sampai 70. Di angka 70 sampai 90, LED yang menyala yaitu LED genap. Balik lagi yang tadi juga sebelumnya 30 sampai 50 genap. Sekarang saya lanjutkan sampai 90 sampai 100, dimana semua LED akan menyala semua dan sesuai dari codingan. Bisa dilihat di serial monitor, angka yang keluar yaitu angka 64 hexadecimal, kalau diubah menjadi desimal yaitu 100. Terima kasih sudah mau melihat video ini. Jangan lupa like dan subscribe.